Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi tahirin wa sahabatihi ajmain. Santri-santri semua, sebelum kita memulai sesuatu hal yang baik, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita pada semester 2 ini masih diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama lagi dalam mempelajari bahasa Arab. Setelah kemarin kita semester 1 sudah belajar bersama, kemudian ada pas penilaian akhir semester, akhirnya liburan, dan sekarang mulai masuk kembali. Santri-santri, marilah sebelum kita mulai memasuki materi, kita tata kembali niat kita tata kembali tujuan kita belajar itu untuk apa. Ya, niatkan kembali kita belajar untuk apa. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Sah tidaknya suatu perbuatan itu tergantung niatnya. Kadang perbuatan kita baik tapi niatnya jelek, maka hal itu terhitung juga tidak baik. Ya. Makanya mari kita tata kembali niat kita belajar itu untuk menghilangkan kebodohan, untuk berbakti kepada orang tua, dan yang utama untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri-santri, baiklah, kita langsung saja memasuki pembahasan kali ini. Pada semester 2 kali ini ada beberapa bab atau pelajaran yang kita akan bahas bersama. Tepatnya itu ada 3 bab ya. Ad-Darsul Khamis, Ad-Darsul Sadis, Ad-Darsul Sabi ya. Bab ke-5, ke-6, dan ke-7. Adapun bab yang ke-6, adapun bab yang ke-5, Ad-Darsul Khamis adalah tentang alatul muwassalat. Sebenarnya kalian itu bisa dilihat di daftar isi juga ada. Bab ke-6 itu tentang alatul muwassalat, alat-alat transportasi. Kemudian pada bab ke-6 ad-darsus sadis, bab ke-6 itu ada bab tentang isyaratul murur, tentang rambu lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas ya. Dan yang terakhir itu pada bab ke-7 ad-darsus sabi itu tentang al-adatu fil bait ya, al-adat fil bait, peralatan atau perabot di rumah. Nah, itu bab-bab yang akan kita pelajari pada semester 2 ini. Nah, adapun dalam setiap babnya itu nantinya akan ada beberapa hal yang dibahas. Itu ada 4. Kalau kelas bawah 1, 2, 3 itu ada 4 hal yang dibahas. Nanti kalau kelas atas itu ada 1 lagi tambahan tentang at-tarokib atau gramatikal. Nah, kalau kelas 1, 2 itu yang pertama itu tentang al-qiraah, tentang qiraatul mufradat wa hifdzuha, tentang qiraatul mufradat wa hifdzuha ya, melafalkan kosakata dan menghafalkannya. Nah, yang utama itu dalam hal ini itu tentang mufradat. Tentang mufradat. Pak Zain itu sudah berkali-kali bilang ketika kita ingin mahir atau pandai dalam berbahasa Arab, itu alangkah baiknya bila kita itu hafal mufradat. Semakin banyak hafalan mufradat yang kita punyai, nanti akan semakin menunjang dalam proses belajar bahasa ya. Ya memang kita harus berusaha menghafalkan emang kalau mau hafal, tapi yaitu titik perjuangan kita. Yang pertama itu tentang mufradat. Ya gimana kita mau bicara, mau tahu artinya bila kita itu tidak mengetahui mufradat yang akan kita atau kata yang akan kita utarakan. Nah, itu kan susah. Mau ngomong ini tapi kok nggak tahu cara ngomongnya ini dengan kata-kata ini kan susah. Makanya salah satu caranya itu menghafal mufradat tanpa mengesampingkan hal-hal yang lain seperti gramatikal ataupun tentang nanti dalam percakapannya, itu juga penting, sama-sama penting ya sebenarnya.
Kemudian setelah mufrodat nanti dalam setiap babnya itu juga ada tentang al-hiwar, pasti ada itu. Al-hiwar itu percakapan. Yang namanya percakapan itu otomatis dialog yang dilakukan oleh minimal ya dua orang ya, minimal dua orang. Ya sebenarnya bisa sih percakapan dengan diri sendiri tapi kan susah. Itu yang logis itu kan yang dilakukan oleh dua orang supaya bisa dipraktekkan. Kemudian setelah al-hiwar percakapan nanti ada al-qiraah ya tentang bacaan. Nah, nanti kita disajikan teks bacaan, kemudian kita menganalisisnya. Kemudian yang terakhir ada at-tamrinat, latihan. Nah, latihan ini ya sebenarnya setelah al-hiwar juga nanti ada at-tamrinatnya. Kemudian setelah al-qiraah juga ada tamrinatnya. Ada latihannya. Nah, itu ya dalam setiap bab pasti ada yang namanya yang pertama mufrodat, terus kemudian al-hiwar, kemudian yang ketiga al-qiraah, kemudian yang keempat itu tentang tamrinat, latihan. Seperti itu. Nah, contoh dari mufrodat yang ada di bab 4 ya. Nah, mufrodat ini maksudnya seperti ini. Kosakata. Ini yang ada di bab 4 tentang apa tadi? Yang di bab 4 tentang alat transportasi ya. Alat-alat transportasi, alatun muwasalat. Nah, itu contohnya seperti ini. Mufradatnya itu ada hafilah, terus ada sayyarah mobil, hafilah itu bus ya, ada darajatun nariyah sepeda motor, ada kitorun kereta, ada sayyaratun amah angkutan umum, ada darajatun sepeda. Nah, itu contoh dari mufradat. Kemudian al-hiwar contohnya apa? Seperti ini contohnya. Kaifa nadhabu ilal madrasah? Bagaimana kita pergi menuju sekolah? Nadhabu bidarrajah. Kita berangkat dengan sepeda. Contohnya seperti itu. Kaifa nadhabu ilal bait? Nadhabu bil hafilah. Bagaimana kita pergi menuju rumah? Kita pergi dengan hafilah bus ya tadi ya. Kemudian contoh al-qiraah ini seperti ini. Kaifa nadhhab? Itu kaifa nadhabu ilal madrasah? Nadhabu bidarajah atau nadhabu bil hafilah, itu seperti itu. Jadi nanti dalam setiap babnya itu nanti ada mufrodat, ada al-hiwar, ada al-qiraah dan ada tamrinat seperti itu. Mungkin ini hal yang dapat Pak Zaini sampaikan di awal pertemuan semester 2 ini ya. Semoga ini dapat membantu bagaimana gambaran ke depan untuk semester 2, maksudnya apa saja yang akan kita bahas itu bisa membantu dengan adanya kita memberitahukan materi semester 2 yang akan diajarkan seperti itu ya. Dan bila nanti ada masukan ataupun ada hal-hal yang kiranya perlu disampaikan dalam menunjang pembelajaran, bisa disampaikan langsung ke saya ya seperti itu ya. Misalnya usul Pak, kalau belajar lewatnya Zoom atau apa seperti itu, ataupun kalau pas ngajar yang jelas seperti itu ya, boleh kalian usulkan demi kebaikan bersama. Oke, mungkin hal ini yang dapat Pak Zeni sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah, membaca hamdalah ya bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.